Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran seni budaya, yaitu seni rupa. Sebelumnya Ustadz mau tanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit yang sedang melanda di negeri ini. Alhamdulillah, minggu kemarin dan kemarinnya kita belajar seni rupa, yaitu bab yang pertama itu tentang menggambar flora, fauna dan alam benda. Bab yang kedua menggambar ragam hias. Nah, sekarang kalian coba buka lagi, masih tentang seni rupa, yaitu halaman 118 bab 9, menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, kenapa Ustadz mengambilnya bab 9? Karena kita pengennya menghabiskan dulu tentang seni rupa. Nah, seni rupanya lah, seni rupa. Kalaunya sudah habis, kita masuk lagi di seni musik. Nah, seni musiknya lah. Nah, sekarang buka halaman 118, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Bab 9 halaman 118. Nah, sebelumnya Ustadz mau tanya, apakah kalian tahu apa itu bahan tekstil? Nah, sekarang bisa ditulis di kolom komentar. Kalau tahu lah, ditulis di kolom komentar. Saya harap kalian berpartisipasi untuk menjawabnya lah, untuk menjawabnya. Nah, di sini ada contoh dari hasil dari ragam hias bahan tekstil, yaitu ada kain batik di sini bermotif batik. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat sampai keenam itu bermotif batik. Cuman di sini ragam-ragamnya berbeda-beda lah, berbeda-beda. Ada yang ragam hias bunga, yaitu flora, sama ini apa yang semalam itu zigzag itulah, zigzag. Nah, keindahan ragam hias Nusantara telah diterapkan di hampir semua sendi kehidupan manusia. Ragam hias tidak hanya terdapat pada bangunan rumah tinggal, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, tetapi juga terdapat pada tekstil. Nah, tekstil. Perkembangan dan pertumbuhan ragam hias pada bahan tekstil, benda tekstil sangat pesat karena mengikuti mode dan tren yang terjadi. Nah, itulah ragam hias pada bahan tekstil telah diterapkan sejak lama mulai pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Kalian tahu itu pasti banyak menemukan ragam hias bahan tekstil. Apa itu tekstil? Nanti Ustadz jelaskan lah. Sebelumnya kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, itu. Coba kalian buka halaman 121. A. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, itu. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Nah, melukis itu untuk proses menuju pembuatan ragam hias pada bahan tekstil lah. Itu adalah langkah-langkahnya lah. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang, pakaian, pakan, dan lungis dengan berbagai pola jalinan. Membuat pola bahan tekstil bisa dilakukan baik dengan alat tenun tradisional maupun modern lah. Nah, itu. Di sini ada contoh, kalian bisa lihat contoh. Yang ini prosesnya dengan cara disulam lah, disulam. Nah, ini. Kalau yang di bawah ini dengan cara di batik bisa juga, atau di
apa namanya nih, dilukis dengan cara menggunakan apa itu namanya, pewarna. Nah itu di situ ada keterangannya, itulah batik pesisir, batik perang dan lain-lainnya lah itu. Coba lagi buka halaman selanjutnya, itu ada contoh alat untuk menenun lah, alat untuk menenun. Nah itu pada zaman sekarang alat itu masih ada, cuman orang itu lebih mempraktiskan dengan cara di batik ditulis lah. Ada kayak Ustaz lihat kan videonya di sebelah sini lah tuh. Yang B, jenis dan sifat bahan tekstil. Nah ini jenis dan sifatnya. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Nah bahan alam apa aja, bahan buatan apa aja. Benang bisa kalian ditulis di komentar di bawah inilah itu. Benang katun dibuat dari kapas. Benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Nah, kain wol dibuat dari bulu domba. Bahan benang buatan misalnya dakron, polyester, dan nilon digunakan untuk membuat tekstil dengan jenis tertentu. Bahan benang yang lainnya misalnya serat agel dan serat rami digunakan untuk produksi tekstil lain seperti tas dan makrame. Nah ini di bawahnya di situ ada jenis-jenisnya lah. Jadi benang-benang itu banyak sekali berbagai macam jenisnya. Ada yang terbuat dari ulat, ada yang terbuat dari nilon, dan ada yang terbuat dari sutra. Itu dari ulat sutra juga lah itu. Dan juga ada yang dari bulu domba. Nah itu bulu domba lah. A, katun memiliki sifat menyerap air. Nah kalaunya katun, kain katun itu memiliki bisa menyerap air lah, bisa menyerap air. Mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Nah kalaunya kain katun itu mudah kusut lah, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi lah. Itu cara untuk menghilangkan yang kusut-kusutnya lah. Yang B, wol memiliki sifat sangat lentur. Nah kain wol ini memiliki sifat yang sangat lentur lah, sangat ibarat tuh kalau bahasa Banjar itu lamah, lembut, dan lain-lainnya. Tidak mudah kusut, dapat menahan panas, apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Nah ini kain wol lah. Kain wol tadi itu terbuat dari bulu domba lah, bulu domba. C, sutra memiliki sifat lembut. Nah sutra ini memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Nah kain sutra, apakah kalian pernah melihat orang memakai kain sutra? Kalian bisa tulis di kolom komentarnya lah. Itu kain sutra tadi itu terbuat dari kepompong ulat sutra lah, kepompong ulat sutra. Yang D, tekstil dari bahan polyester dan nilon, memiliki sifat tidak tahan panas. Nah kalaunya tekstil ini tidak tahan panas. Contoh tekstil, Ustaz kasih tahu lah. Ini baju yang terbuat dari sablonan. Nah sablonan itu biasanya tidak mudah terkena panas dari setrika. Coba kalian letakkan, tapi ini tidak untuk ditiru lah. Kalau misalkan setrika itu diletakkan di atas kain bekas sablon, diletakkan itu,
dia akan luntur. Sablon hasil sablonnya yang tadi lah itu adalah bahan tekstilnya lah, bahan tekstil untuk membuat gambar lah, itu sablon tadi lah. Tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika kuat, dan jika dicuci cepat kering. Nah, Ustadz memberi satu teknik untuk menyetrika baju yang terbuat dari sablonan banyak lah, misalkan di sini full sablon. Bagaimana cara menyetrikanya? Itu dengan cara dibalik bajunya, itu dibalik di dalam ini, dibalik terus disetrika dari dalam lah, jangan disetrika dari luar. Itu tekniknya lah, teknik supaya tidak gambarnya itu tidak mudah hilang lah, tidak mudah hilang dan tidak mudah mencair lah itu. Nah, itu yang C. Terus ada yang C-nya, jenis bahan pewarna tekstil. Nah, ini jenisnya. Bisa kalian lihat, ini jenis bahan pewarna tekstil. Kalau ada kalian pernah di SD itu membuat gambar dengan bahan tekstil, insya Allah kalian sudah tahu lah itu. Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami maupun bahan buatan. Masing-masing bahannya pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda lah. Pewarna alam yang dihasilkan dari ekstra akar-akaran, daun, buah, kulit, kayu, dan kayu. Pewarna alami misalnya soga dan kasomba. Nah, itu misalkan pewarna tekstil itu banyak. Contohnya cat minyak, cat air, terus lagi apalagi nih yang terbuat dari pewarna alami, misalkan dari daun-daunan. Itu bisa kalian, misalkan daun itu kan warnanya hijau lah. Nah, itu kalian hancurkan terus dikasih air. Nah, dikasih air terus diberi ke alat gambar untuk diwarnai tadi. Nah, itu bisa menghasilkan warna. Terus banyak lagi lah yang bisa menghasilkan warna lah itu. Ada juga dari bahan buatan, yaitu kasomba lah. Kasomba kalaunya kalian pasti tahu dah, kalaunya orang yang ingin membuat kue-kue itu dengan kasomba lah, kasomba. Pewarna buatan sintetis. Nah, dibuat dari bahan kimia, misalkan naptol dan indigosol. Jenis pewarna naptol digunakan dengan teknik celup. Nah, sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet lukis. Bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah lentur dan tahan terhadap sinar matahari. Nah, tahan terhadap sinar matahari itu tadi indigosol dan naptol lah itu. Pewarna alami memiliki sifat mudah lentur dan mudah pudar karena tidak tahan alami. Nah, itu pewarna alami. Pewarna alami memiliki sifat mudah lentur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap matahari. Nah, ada yang tahan matahari, ada yang tidak tahan matahari lah itu. Itu salah satu kelemahan dan kelebihannya. Ustadz, yang biasanya orang banyak memakai itu adalah cat minyak ataupun cat air. Itu sangat mudah sekali dijumpai lah di toko-toko alat tulis lah. Toko-toko alat tulis, kalian tanyakan aja cat air atau cat minyak. Nah, pasti yang punya toko itu tahu lah. Nah, hari ini kita tidak praktek, cuman Ustadz kasih tugas. Kalian tugasnya buat merangkum apa kata Ustadz tadi, terus ditulis di kolom komentar dan diberi nama. Misalkan nama Jainal. Nah, nama Jainal kelas 7B. Tulis di bawah itu apa feedback atau ringkasan materi dari Ustadz yang sampaikan tadi lah. Tulis di kolom komentarnya lah. Nah, itu. Semoga kalian mencermati dan dipahami pelajaran ini, karena ini sangat
membantu kalian untuk kenanya kedepannya untuk kita praktek lah itu. Nah mungkin sampai sini saja Ustadz beri penjelasan. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakanlah. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.